Senyawa karbon ini di kelas 12, materi yang dipelajari adalah senyawa turunan dari alkana. Adapun kompetensi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah kompetensi 3.5, yaitu menganalisis struktur, tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon. Sedangkan di kompetensi keterampilan itu menyajikan rancangan percobaan sintesis senyawa karbon, identifikasi gugus fungsi, dan atau penafsiran data. Selanjutnya anak-anak kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah alkohol dan eter, di mana salah satu atom H pada alkana diganti dengan gugus OH. Nah, alkohol itu karena merupakan turunan dari alkana, maka nama UPEC-nya adalah alkanol. Itu anak-anak ya. Nah, berikutnya untuk eter. Eter itu gugus fungsinya itu O. Nama turunan alkananya adalah alkoksi alkana. Itu ya. Mengapa alkanol dan alkoksi alkana itu dimasukkan dalam satu kelompok besar? Karena mempunyai rumus umum yang sama, CnH2n plus 2O. Nah, begitu anak-anak ya. Nah, berikutnya yang salah satu yang kita pelajari lebih dahulu adalah golongan alkohol atau ROH. Berdasarkan posisi gugus fungsinya, alkohol itu terdiri atas alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Nah, maksudnya alkohol primer itu apa? Itu alkohol di mana OH, gugus fungsi OH itu terikat pada C primer, pada rantai alkana. Itu anak-anak ya. Nah, C primer itu apa? C yang mengikat satu atom C yang lain. Nah, gitu. Untuk memberi nama, tata namanya sama seperti golongan alkana ya. Kita pilih rantai induk, yaitu rantai C yang terpanjang, di mana di sini rantai C terpanjang itu ada 4C. Nah, kemudian untuk namanya kita beri nomor rantai terpanjang dengan gugus OH ini terletak pada C rendah. Ini 1, 2, 3, 4. Maka ini namanya 1 butanol. Kenapa butanol? Karena C-nya ada 4 dan C4 itu butana ya, menjadi butanol. Kenapa menjadi butanol? Karena ini golongan alkohol atau alkanol ya. Nama alkana nama alkana diganti dengan anol ya. Akhiran ana diganti dengan anol. Nama lainnya adalah butil alkohol. Kenapa butil? Karena ini sebagai alkil alkohol. Nah, itu. Nah, ini rumus umumnya. Kalau kita hitung, C-nya ada 4, hanya ada 10, O-nya 1. Nah, gitu anak-anak ya. Berikutnya untuk alkohol sekunder. Alkohol sekunder itu adalah alkohol di mana gugus OH-nya terikat pada C sekunder. C sekunder itu apa? C yang mengikat dua atom C yang lain. Jadi C ini itu mengikat C kiri dan C kanan. Berarti kan mengikat dua atom C yang lain, dan OH ini dikatakan terikat pada C sekunder sehingga dinamakan dengan 2 butanol. Nah, kenapa namanya kok 2 butanol? Kita pilih rantai terpanjang dulu. Setelah dipilih rantai terpanjang ada 4, maka OH ini kita beri nomor ya. Dengan OH ini nomor rendah, maka penomoran dari kanan 1, 2, 3, 4. Maka ini namanya 2 butanol atau isobutil alkohol. Nah, ini alkil kalau cabangnya ini ada di sini maka disebut dengan isobutil. Kalau ini lurus ya, maka ini butil.
kalau di sini ada terikat gugus lain di C nomor 2, itu namanya isobutil. Berbeda dengan ini disebut dengan alkohol tersier. Alkohol tersier itu maksudnya apa? Gugus OH-nya itu terikat di C tersier, yaitu C yang mengikat 3 atom C yang lain. Nama UPEC-nya itu 2-metil 2-propanol. Kenapa? Propanol itu adalah induknya, yaitu rantai terpanjang C-nya ada 3. Kemudian ini rantai induknya C-nya ada 3, sedangkan di sini ini adalah gugus alkil di C nomor 2. Maka 2-metil 2-propanol. Disebut juga nama lainnya tersier butil alkohol. Kenapa? Ini OH-nya ini kita sebut sebagai alkohol, sedangkan gugus alkil ini kita sebut sebagai tersier butil. Kenapa tersier? Karena C ini adalah C tersier. Jumlah seluruhnya ada 4, maka butil gitu anak-anak ya. Tersier butil alkohol. Kalau kita hitung ini seluruhnya C-nya ada 4, H-nya 10. H10 dari mana? Ini 3 kali 3 tambah 1, perhatikan 10. O-nya 1. Nah, ketiga senyawa ini yang Bubri contohkan di sini yaitu 1 butanol, 2 butanol, dan 2-metil 2-propanol itu semuanya mempunyai rumus molekul yang sama, C4, H10, dan O. Nah, gitu anak-anak ya. Nah, nanti kita bisa memberikan contoh yang lain untuk alkohol primer, sekunder, dan tersier dengan catatan apa? Disebut alkohol primer jika OH-nya terikat di C primer. Jika OH-nya terikat di C sekunder, itu namanya alkohol sekunder. Kalau terikat di C tersier, namanya alkohol tersier. Nah, gitu anak-anak, silahkan dipahami dulu. Berikutnya kita masuk ke ether, ya. Ether itu gugus fungsinya O. Jika salah satu atom H pada alkana itu diganti OR, maka masuk dalam kelompoknya ether. Nah, senyawa ether itu dibedakan atas ether tunggal dan ether majemuk. Ether tunggal itu maksudnya itu apa? Nah, ini anak-anak ya. Ether tunggal itu jika R kiri dan R kanan itu sejenis, maka disebut dengan ether tunggal. Sejenis maksudnya bagaimana? R yang di kiri, maksudnya di kiri O, itu C-nya ada 2, R di kanan O, itu C-nya ada 2, itu disebut tunggal atau sejenis, ya. Sedangkan yang majemuk, itu R di kiri tidak sama dengan R di kanan. R di kirinya O ini jumlah C-nya ada 3, di kanannya O, C-nya ada 1, maka ini dikatakan sebagai ether majemuk. Nah, sekarang bagaimana tata namanya? Ada 2 macam tata namanya anak-anak ya. Kalau ditulis dalam kurung ini namanya tata nama trivial, sedangkan yang disebut awal ini namanya tata nama UPEC atau tata nama dari turunan alkana ya. Nama lainnya ether. Kalau menyebutkan dengan nama ether itu nama trivial. Kalau menyebut ada alkana, turunan alkana, itu namanya tata nama UPEC. Nah, caranya bagaimana tata nama UPEC? Ether itu nama lainnya adalah alkoksi alkana. Alkoksi itu adalah alkana yang mengikat oksigen, sedangkan alkana itu adalah rantai terpanjang. Nah, kalau di kiri C-nya ada 3, di kanan C-nya ada 1, maka C yang panjang ini berfungsi sebagai alkana, yang pendek ini sebagai alkoksi. Alkoksi dengan C1 namanya metoksi. C3 alkana, makanya disebut dengan metoksi propana. Nama lainnya apa? Nama lain dari nama ini kita ambil nama trivial yang menyebutkan kata ether. Ether itu apa? Ether itu O, itu namanya ether. Kalau ini ether, maka di kiri alkil, di kanan alkil, atau tata namanya alkil ether gitu.
alkil untuk di kiri, propil, alkil untuk di kanan, metil. Sama-sama alkilnya maka disebut sesuai urut abjad, metil, propil, eter. Nah, begitu anak-anak ya. Berikutnya bagaimana tata nama untuk yang sebelah kanan ini ya. Sebelah kanan ini untuk tata nama Yupek yang menyebutkan alkana ya. Alkana itu C terpanjang, mana yang terpanjang? Tidak ada karena kanan kiri C-nya sama. Maka yang kita ambil saja yang alkana itu sebelah kanan ya, maka yang sebelah kiri ini alkoksinya. Alkoksi C-nya 2, maka namanya etoksi. C2 di sebelah kanan sebagai alkana ya. Jadi alkana itu pilih rantai yang terpanjang, kalau kanan kiri sama ya sembarang ya. Etoksi, etana. Kemudian kalau tata nama dengan mengambil nama eter, maka di kiri di kiri ini alkil, di kanan ini alkil. Alkil dengan C2 itu etil. Di kiri etil, di kanan etil, maka disebut dietil eter ya. Etil, etil, eter, dietil eter. Kalau di sebelah kiri ini propil, C-nya 3 ya. Propil ini metil, maka disesuai urut abjad, metil, propil, eter. Kalau tata nama turunan alkana, alkananya pilih rantai terpanjang. Ini alkana, ini alkoksi. Jadi ini metoksi, propana. Nah, karena ini sama, ini etana, ini etoksi. Etoksi, etana. Nah, begitu anak-anak ya untuk tata nama. Berikutnya tentang reaksi identifikasi ya. Reaksi identifikasi dengan logam reaktif. Logam reaktif yang dimaksud itu apa? Logam golongan 1A, 2A. Yang paling reaktif adalah logam golongan 1A, contohnya jika direaksikan dengan logam Na. Nah, alkohol itu dapat bereaksi dengan logam reaktif natrium, membentuk natrium alkanolat ya, atau natrium alkoksida. Sedangkan eter itu tidak dapat bereaksi. Maka kita tulis anak-anak reaksi identifikasinya. Alkohol itu ROH ya. R bisa kita ganti dengan CH3 gitu ya. CH3OH plus Na, maka ini termasuk dengan reaksi substitusi ya. 1H, H ini lepas diganti posisinya oleh Na. Nah, Na ya. Maka di sini Na-nya masuk menjadi RONA. Hanya lepas menjadi gas H2. Nah, ini. Jadi identifikasinya untuk reaksi alkohol dengan logam aktif itu akan menghasilkan gas hidrogen ya. Ada gelembung-gelembung gas yang tidak berwarna jika kita reaksikan dengan logam natrium. Berikutnya kalau eter itu tidak akan menghasilkan reaksi. Maksudnya apa? Kalau kita reaksikan tidak ada tanda-tanda reaksi, di mana kita tahu bahwa ada 4 tanda-tanda reaksi kimia. Yang pertama adanya endapan, kemudian perubahan suhu, perubahan warna, dan gas. Nah, itu anak-anak. Nah, ini tidak ada endapan, tidak ada perubahan suhu, tidak ada perubahan warna, dan juga tidak timbul bau atau gas. Maka dikatakan bahwa eter itu jika direaksikan dengan Na tidak bereaksi. Nah, ini yang disebut dengan reaksi identifikasi, maksudnya reaksi untuk membedakan antara eter dan alkohol. Nah, gitu anak-anak ya. Contohnya seperti ini. Kalau ada etanol, mengapa ini disebut dengan etanol? Etanol itu C-nya ada 2, kemudian ada gugus UH, maka kita sebut sebagai etanol. Kalau direaksikan dengan Na, maka 1H, posisi H ini lepas digantikan oleh Na, menjadi CH3, CH2O, Na, dan melepaskan gas hidrogen. Ini kita sebut sebagai natrium etanolat. Nah ya, jadi jika etil alkohol
atau etanol direaksikan dengan logam natrium akan menghasilkan natrium etanolat dan gas hidrogen. Ini termasuk reaksi substitusi, di mana satu atom H digantikan posisinya oleh Na. Gitu anak-anak. Nah, untuk ether itu gugus fungsinya O. Jika direaksikan dengan Na itu tidak akan menghasilkan reaksi, maka dalam persamaan reaksi kimia kita panahnya di strip. Nah, gitu anak-anak ya. Nah, gugus fungsi yang kurang reaktif pada ether itu menyebabkan ether itu sukar bereaksi atau tidak dapat bereaksi dengan logam natrium. Nah, ini kurang reaktif. Kalau OH ini lebih reaktif. Tapi ether itu sangat mudah terbakar karena sangat mudah menguap. Nah, hal ini disebabkan karena titik didihnya yang rendah serta kepadatan uapnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan udara, maka lebih mudah menguap. Gitu anak-anak ya. Ini yang membedakan antara ether dan alkohol. Berikutnya untuk reaksi dengan PCl5 atau fosfor pentaklorida itu dengan membebaskan gas HCl atau hidrogen klorida atau asam klorida. Sedangkan ether itu tidak melepaskan HCl melainkan membentuk dua alkil klorida. Contoh mekanisme reaksinya seperti ini. Ini kalau alkohol bereaksi dengan PCl5 akan menghasilkan RCl, POCl3 dan HCl. Jadi 1Cl ini menggantikan posisinya OH di sini menjadi RCl sehingga menjadi POCl3. H ini bereaksi dengan C1Cl menghasilkan HCl. Berikutnya untuk ether itu ROR kalau bereaksi dengan PCl5 sama-sama menghasilkan RCl, R aksen Cl. Nah, gitu anak-anak ya. 1Cl posisinya ke R ini, 1Cl lagi posisinya ke R yang sebelah kanan dan menghasilkan POCl3. Nah, jadi bedanya apa identifikasinya? Kalau alkohol menghasilkan asam, asam ini dalam praktikum itu kita identifikasi dengan PP. Nah, kalau diberi PP maka akan menghasilkan warna pink. Nah, itu untuk identifikasi asam ya, bahwa reaksi antara alkohol dan PCl5 itu akan menghasilkan alkohol. Tapi kalau ether kita tetesi dengan PCl5 maka tidak akan menghasilkan HCl. Maksudnya apa? Larutan tidak asam ya. Nah, itu anak-anak ya. Nah, contohnya ya. Contohnya. Untuk identifikasi asam itu bukan dengan untuk identifikasi adanya HCl itu menggunakan kertas lakmus anak-anak ya. Ini akan memerahkan lakmus biru ya. Sedangkan ether itu tidak akan memerahkan lakmus biru. Lakmus biru tetap biru. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada C-nya 1, 2, 3, 4. Berarti ini namanya butil alkohol atau 1 butanol. Nah, ini butanol nah ya, 1 butanol. Kalau bereaksi dengan PCl5, maka 1Cl itu akan menggantikan posisinya OH, maka menjadi butil klorida atau klorobutana dan menghasilkan HCl. Ini bisa diidentifikasi dengan menggunakan kertas lakmus. Berikutnya, kalau propil, metil, propil, ether. Nah, ini metil ya. Metil, propil, ether. Ini maksudnya kita membandingkan itu dengan jumlah atom C yang sama. Kenapa? Supaya mudah. Yang ini 1, 2, 3, 4. Kan C-nya ada 4. Yang ini juga gitu. 1, 2, 3, 4 dengan C yang sama. Kalau metil propil ether direaksikan dengan PCl5, di sini
tidak akan menghasilkan HCl. Hasilnya adalah, nah, C yang sebelah kiri itu akan bereaksi Cl, nah ya, ini Cl, kemudian C yang sebelah kanan itu juga Cl, gitu ya. Jadi pecah ya, C-nya pecah, sedangkan O-nya itu gandeng dengan POCl3. Ini sama-sama menghasilkan POCl3. Gitu anak-anak ya. Hanya bedanya kalau alkohol itu menghasilkan asam, kalau ether itu tidak asam. Diidentifikasi dengan kertas lakmus. Tuh. Berikutnya yang ketiga adalah reaksi dengan PCl3. Alkohol itu bereaksi dengan PCl3 menghasilkan haloalkana dan asam fosfit. Sedangkan ester itu tidak bereaksi. Nah, halogen itu apa? Halogen itu golongan 7A, diantaranya F, Cl, Br, dan I. Gitu. Contohnya reaksi nih secara mekanismenya ya. ROH kalau dengan PX3, X itu gantinya ini ya, X itu adalah golongan halogen. Jadi bisa PCl3 ya, karena halogen itu bisa F, Cl, Bri ya. Itu akan menghasilkan Rx. Jadi OH-nya lepas diganti posisinya oleh X. Maka akan menghasilkan hasil sampingnya asam fosfit. Itu. Kalau ROR aksen berarti ini golongan ether, itu tidak bereaksi. Nah, ini juga akan menghasilkan zat yang bersifat asam yang bisa diidentifikasi dengan kertas lakmus. Berikutnya yang reaksi keempat itu reaksi dengan asam halida. Asam halida yang dimaksud itu adalah HX, yaitu HCl, HBr, dan HI. Ini dari golongan 7 atau golongan halogen. Kalau asam berarti asam halida ya, diberi akhiran ida. Nah, alkohol itu bereaksi dengan asam halida akan menghasilkan haloalkana dan air. Haloalkana itu yang mana? Ini haloalkana. Haloalkana itu adalah alkana yang mengikat halogen. Contohnya apa? Alkana yang mengikat Cl, yang mengikat Br, yang mengikat I. Nah, gitu. Jadi, mekanisme reaksinya ROH plus HX akan menjadi RX, jadi posisi H ini lepas, diganti posisinya oleh X, menjadi RX. Nah, kalau OH lepas diganti posisi X, maka OH akan bereaksi dengan H. OH bereaksi dengan H, maka akan membentuk air. Nah, gitu anak-anak ya. Nah, maka ini sifatnya netral, ya. Nah, bagaimana kalau ether? Ether kalau bereaksi dengan asam, maka akan menghasilkan haloalkana juga, nah ya, dan ROH. Jadi ini hanya akan menggantikan ini OR-nya itu, OR-nya lepas, 1H lepas diganti X menjadi RX, kemudian ROH. Nah, gitu anak-anak ya. ROH ini alkohol ya. Kemudian RX itu haloalkana. Nah, bagaimana identifikasinya nanti secara praktikum? Kalau ditetesi dengan asam, maka hasil reaksinya itu netral. Gitu anak-anak ya. Nah, kalau ether ini direaksikan dengan asam, nah maka di sini akan menghasilkan alkohol. Alkohol ini juga netral, anak-anak ya. Air juga netral, sama-sama netralnya, namun nanti bisa diidentifikasi dengan yang lainnya, yang khusus untuk alkohol. Ini kok menghasilkan alkohol? Nah, maka nanti identifikasi lainnya ini bisa diambil, direaksikan dengan natrium, nah, gitu ya, dengan logam aktif. Berikutnya untuk yang kelima itu reaksi dengan asam sulfat atau H2SO4. Nah, ini pada suhu 40 derajat Celcius ROH itu kalau bereaksi dengan asam sulfat maka satu OH ini lepas akan bereaksi dengan H yang di asam sulfat, maka akan membentuk H2O ya.
Ini OH lepas bereaksi dengan H, OH dengan H gabung membentuk H2O. Nah, tinggal apa? OSO3H-nya gandeng dengan R. Nah, mekanismenya seperti itu anak-anak ya. Ini hasilnya apa? Alkil hidrogen sulfat. Nah, itu kalau pada suhu 40. Kalau suhunya ditinggikan lagi bagaimana? Pada suhu 130 derajat Celcius, jika alkohol bereaksi dengan HUR, maka akan menghasilkan ether. Pada suhu 180 derajat, maka alkohol itu akan berubah menjadi alkena. Kenapa? Karena ini bereaksi. Nah, HUH-nya ini bereaksi gabung, maka ini namanya reaksi eliminasi. Nah, ya, reaksi eliminasi ini diambil. Nah, ini H2O. Nah, ikatan rangkapnya yang tinggi. Nah, kalau ether, nah ini golongan alkohol semua ya. Kalau golongan ether, ether dengan asam sulfat tidak bereaksi. Ini bedanya untuk identifikasi. Sekian tadi anak-anak pembahasan tentang senyawa, alkohol, dan ether yang merupakan salah satu senyawa turunan alkana. Terima kasih banyak atas perhatian kalian dalam kebersamaan pembelajaran dengan kimia pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.